Sobat Aktual, pagi yang cerah ini kita kehadiran narasumber yang sangat spesial yang semua kinerjanya bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban lingkungan. Sudah hadir di depan saya Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Bapak Robi Cahyadi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Robi, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi. Pak Robi, ini saat ini kita sedang memasuki cuaca yang ekstrim, kurang bersahabat. Nah, ini pastinya Bapak dan tim ekstra keras untuk menjalankan tugas dari Pak Wali Kota. Salah satunya, kalau cuaca ekstrim, hujan ya banjir. Iya, betul. Kalau panas, itu debu kemana-mana. Nah, ini Bapak seperti apa mengantisipasi cuaca ekstrim seperti sekarang ini, Pak? Mau dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Sarul. Memang saat ini kita sedang memasuki masa cuaca hujan. BMKG sudah mengeluarkan peringatan nih. Beberapa kali sebetulnya dari 2 minggu lalu mungkin udah masuk curah hujan ekstrim. Informasinya puncak curah hujan juga di November dan Desember. Jadi kami ada sempat di posisi siaga, sempat juga di awas gitu ya, terutama Jabodetabek, Tangsel dan sekitarnya. Ini memang curah hujannya ke depan cukup ekstrim. Apa yang kita lakukan ini, kita di Tangerang Selatan ini punya 3 sungai utama sebetulnya itu, tapi 3 sungai utama ini kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Yang pertama Sungai Cisadane, kemudian yang kedua Sungai Angke, yang ketiga Pesanggerahan. Nah, anak-anak sungainya ini yang di Tangsel yang menjadi kewenangan kami, yang dia juga sebagai anak sungai dan juga berfungsi sebagai drainase. Terutama yang Sungai Angke, ini ada anak kalinya, ini ada Ciater, kemudian ada Cibenda, ada Serua, Kedaung, Ciputat, dan Cantiga. Nah, sebetulnya di Tangsel ini yang sering terjadi banjir, yang rawan titik-titik banjir ini adalah di Kali Angke dan anak-anak Kali Angke, yang memang secara lokasi Angke ini memang membelah tepat di Kota Tangerang Selatan. Dalam menghadapi ini kami melakukan berbagai hal. Kemarin saja kami sudah gelar siaga petugas-petugas kita, mulai dari petugas pintu air, kemudian petugas yang mengurusi stasiun pompa banjir, yang menangani tandon, yang menangani sungai sudah kita siagakan. Demikian juga alat-alat berat dan alat-alat bantu sudah kita siagakan juga, dan memang sudah bekerja sepanjang tahun, Pak. Di samping itu memang tahun ini kami ada penanganan di lokasi-lokasi, beberapa lokasi, ada sekitar di atas yang utamanya di 10 lokasi, tapi kalau dibandingkan dengan yang menengah kecil, plus yang menengah kecil itu ada lebih dari 20 lokasi. Jadi 20 titik maksudnya yang rawan banjir ya. Baik. Ini kami tangani mulai dari awal tahun ini melalui paket kontrak, termasuk di Maharta, kemudian di Bintaro Gallery, Pondok Kacang Prima, di Kayu Gede dan lain sebagainya, yang merupakan lokasi-lokasi rawan banjir yang ada di kita. Nah, memang untuk sebelum jauh Pak Kadis, memang titik-titik banjir ini kan kayaknya kalau bahasa kita ya di situ-situ aja ya. Iya. Kayak misalkan di Ciputat yang pas di Baso Toti itu, Area Putra, ya kan. ya. Nah, terus nanti di wilayah Pamulang Asri kan gitu. Yeah. Yang seperti kemarin juga sempat ada insiden tanggul Pondok Kacang Prima, gitu kan, tanggul jebol. Betul. Nah, itu kalau untuk di titik-titik yang langganan banjir, antisipasinya seperti apa Pak Kadis? Ya, baik. Jadi di Tangsel itu setelah diidentifikasi, memang yang paling rawan itu ada 37 titik. 37 titik. 37 titik rawan banjir, yang dia memang lokasinya ada di aliran
sungai atau di aliran kali. Ya, seperti Pila Pamulang, kemudian di Cisadane ada 2 titik sebetulnya, di Arhanud sama di apa namanya Bumis, di daerah Setu sana lah, Serpong. Pesona Serpong. Di Pesona Serpong. Kemudian di Kali Serua tadi Maharta, Pila Bintaro Regency, kemudian Pondok Kacang Prima yang kemarin jebol dan lain sebagainya. Jadi dari 37 titik ini setiap tahun kita menangani. Nah, setiap tahun menangani, namun kami ada keterbatasan anggaran juga sehingga penanganan dilakukan secara bertahap. Baik. Seperti di perumahan Maharta itu sudah 3 kali kami melakukan penanganan, termasuk tahun ini. Tahun ini kami lakukan penggantian pintu-pintu air. Pintu-pintu air ini jadi memang kalau hujan deras itu ekstrim, air itu walaupun di Maharta ini sudah kita pasang tanggul, contohnya di Maharta ya, tanggul sudah kita bikin sekitar 2 meter, jadi kepala aja lewat Pak. Udah cukup tinggi itu ya. Permasalahannya kan memang penyempitan kali. Sejarahnya sungai-sungai di kita dulu anak-anak Kaliangke ini lebarnya lebar-lebar Pak, 8, 10 meter, 12 meter. Nah sekarang di lapangan bahkan ada yang sudah menjadi 2 meter. Dari 8 meter. Ya, dan itu juga banyak perubahan aliran trase alirannya. Berubah-berubah, belok patah dan lain sebagainya. Nah contoh di Maharta sudah kita pasang tanggul kiri kanan, dikombinasi dengan pompa. Sebelumnya ada 12 pompa, tahun ini kami tambah menjadi 20 pompa. Jadi dikombinasikan air yang dari kali jangan sampai melimpas ke lingkungan, dipasang tanggul, Pak, tanggul beton. Yang dari perumahannya supaya air hujan yang jatuh di perumahan ini bisa masuk ke sungai, karena pada saat hujan yang ada adalah air dari sungai berbalik ke lingkungan. Kalau pintu-pintu airnya tidak bagus. Nah makanya tahun ini kami perbaiki semua pintu-pintu air di Maharta plus penambahan pompa. Jadi harapannya air bisa tertahan, pompa bekerja membuang air hujan yang masuk di area lingkungan, plus pintu-pintu airnya juga cukup handal, kedap untuk menahan air balik. Ya, artinya upaya yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel dalam hal ini sumber daya air Bina Marga dan Bina Konstruksi itu udah maksimal ya Pak? Iya, kami menganggarkan kurang lebih 1 tahun itu untuk penanganan banjir dan drainase itu di angka 200 miliar lah sekitar. 200 miliar ya, antara 150 sampai 200 untuk penanganan banjir. Oke. Itu tapi memang baru di 3 tahun terakhir memang. 3 tahun terakhir itu. Naik anggaran itu cukup. Oke, Pak, tadi kan kita berbicara sebelum sebelum kita awali perbincangan ini bahwa sesungguhnya banjir itu kan tidak bisa ditangani hanya bersandar kepada pemerintah Kota Tangsel aja kan gitu. Betul. Artinya kontribusi dari seluruh pihak juga menentukan gitu ya, dari pihak swasta, dari NGO, dari masyarakat khususnya. Nah, ini seperti apa Pak kolaborasi atau yang diharapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk sama-sama deh yuk kita tangani banjir seperti apa Pak? Oke, jadi banjir itu memang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak. Baik itu oleh kami saja, Dinas SDA Bina Marga Bina Konstruksi, atau pihak lain. Karena kita semua di sini ada pemangku kepentingan kan, stakeholdernya. Kita butuh masyarakat untuk tertib dalam pemanfaatan sungai, kemudian tidak membuang sampah ke saluran drainase dan ke sungai. Dan ini masih sangat cukup berat di Tangsel ini sampah. Padahal ini di tingkat Kota Tangerang Selatan ya? Ya. Karena kota gitu maksudnya ya. Kemudian kan sungai ini juga mengalir melintasi beberapa kabupaten kota. Iya. Ya, Angke ini kan hulunya di Bogor. Kemudian tengahnya di Tangsel, hilirnya nanti di Kota Tangerang dan Jakarta. Nah, termasuk anak-anak sungainya. Mungkin anak-anak sungai kebanyakan hulunya di Tangsel sendiri, tapi ada beberapa yang hulunya di Depok dan di Bogor. Nah, ini ada Kementerian PU di situ. Kemudian ada pihak swasta sendiri. Pihak swasta yang mana jika dia akan membangun lahan, dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam aturan.
tidak boleh semua lahannya dibangun, hanya 60%. Ada koefisien dasar bangunan dan lain sebagainya. Nah, di kami ada pengaturan PIL banjir namanya. Jadi kalau pihak swasta ini akan membangun misalkan bangunan gedung, dia harus menyediakan juga sistem di dalamnya supaya air yang masuk di area dia itu menjadi zero run off namanya. Jadi tidak boleh dikeluarkan ke luar. Seupaya mungkin dikelola di dalam melalui dia membuat sumber resapan, kolam-kolam tampungan, atau bahkan kalau skala perumahan besar dia diwajibkan membuat semacam tandon. Ya, di dalam perumahan. Nah, itu menjadi suatu keharusan supaya tidak membebani air hujan itu tidak membebani sungai sebagai badan air terakhir. Pembuangan air hujan itu tidak terlalu berat. Oke. Tapi aturan ini di lapangan gimana, Pak? Ya, di lapangan ini kan kami sudah lakukan untuk PIL banjir dan lain sebagainya. Untuk perizinan-perizinan yang masuk saat ini sudah kita lakukan. Jadi di Tangerang Selatan sendiri, menurut RDTR, ruang terbuka hijau yang disyaratkan itu dimiliki 30% ya di Tangsel itu dari total wilayah. Yang dimiliki pemerintah hanya 8% sebetulnya saat ini. Nah, artinya masih 22% lagi dong ya berarti. Artinya data itu menunjukkan bahwa di Tangsel ini area-area resapan sudah sangat jauh berkurang. Sekarang sudah menjadi beton gitu. Nah, oleh karenanya memang kan penanganan banjir itu kita bagi beberapa ya, ada konservasi. Konservasi itu lebih kepada green struktur. Green struktur itu tadi pembangunan tandon. Sampai saat ini kita sudah sebagai resapan air. Pemkot Tangsel sendiri sudah membangun punya 20 tandon. Ada embung juga. Ya, embung itu kita nyebutnya tandon ya, embung 20 di luar yang swasta. Kemudian membangun sumur resapan atau biopori dan lain sebagainya atau rebuisasi seperti itu. Kemudian ada gerai infrastruktur konstruksi gitu kan, yang tadi kita bikin ada tanggul, peninggian tanggul untuk menambah kapasitas sungai, pembangunan stasiun rumah pompa. Kita sekarang sudah punya 120-an stasiun rumah pompa. Ya. Kemudian penataan drainase kawasan. Kemudian ada penataan ruang juga di sini, ada regulasi juga sebetulnya bisa dikendalikan. Di mana di regulasi tata ruang di Tangsel ini Pemkot sudah menambahkan kebijakan penambahan persentase koefisien dasar hijau 5% untuk area-area yang dianggap rawan banjir. Jadi tadi kalau misalkan di area lain yang tidak rawan banjir boleh dibangun 60-40, khusus di area banjir ditambah lagi 5%. Tambah 5%, jadi 65%. Ya. 45%. 45%. Iya. Kemudian ada sistem peringatan dini yang ini yang BMKG kerjakan, kemudian Kementerian PU kerjakan juga. Jadi kalau ada banjir sudah terinformasi duluan beberapa jam sebelum kejadian. Kemudian yang terakhir ada emergency response. Ini di Tangsel juga ada emergency response-nya dipimpin oleh BPBD, ada Satgas Bencana. Jadi kami pada saat banjir juga ya harapannya mencegah banjir terjadi. Tapi jika pun banjir terjadi, kami sudah siap dengan pompa mobile, kemudian bahan banjir itu karung, pasir, bronjong, dan lain sebagainya. Kemudian ada bantuan-bantuan bagi korban terdampak banjir, makanan, cepat saji, dan lain sebagainya. Itu di dinas lain. Artinya dari hulu sampai hilir soal penanganan banjir, Pemkot sudah memiliki regulasi yang rinci ya Pak. Betul. Sekaligus juga sebenarnya aturan untuk pembangunan, terus bagaimana ruang terbuka hijau sudah diatur. 40%, 60% harus dibangun gitu kan ya. Iya. Terus bagi di kawasan rawan banjir harus 45% menyediakan plus ruang, 5%, ya kan? Plus 5% kan. Nah itu sebenarnya udah ya Pak ya. Sudah diatur. Cuman memang namanya juga cuaca ya Pak. Cuaca dan memang penerapan di lapangannya. Nah ya. Itu ini bentuknya SDA tuh ngasih surat ke, setahu saya kan kalau perizinan OSS sekarang semuanya. OSS ya. OSS, jadi sekarang udah satu pintu soalnya ya. Jadi OSS nanti PTSP sebagai yang itu perizinan satu atap, nanti PTSP ke kita.